Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberi kemudahan dan diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Dan tidak lupa juga, sahabat-sahabat semua, mohon dukungan channel saya supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, subscribe-nya ya. Terima kasih. Dan untuk kali ini, sahabatku semua, di sini saya mau mengulas tentang cara membuat pohon bonsai segar kembali dengan mudah. Ada beberapa cara supaya pohon kembali segar, teman-teman. Yang pertama, kemungkinan alasan mengapa daun bonsai Anda menjadi coklat. Pengaruh jadwal penyiraman bisa juga terjadi. Jadi mungkin penyiraman tidak teratur atau sering. Nah, itu bisa menyebabkan bonsai tidak segar. Peran penting faktor lingkungan. Jadi lingkungan juga sangat mendukung. Jadi lingkungan yang tepat untuk bonsai ada yang bergantung pada berbagai lingkungan untuk bertahan hidup dan tepat hidup. Mayoritas pohon bonsai tidak berkembang dan tahan hidup di bawah sinar matahari langsung, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka adalah tanaman indoor, namun banyak dari mereka melakukan kegiatan di luar rumah dengan lebih baik. Dan apabila bonsai teman-teman semua tidak mendapatkan sinar matahari, jadi warna itu bisa coklat, bisa jadi. Maka bonsai terbagi dalam 3 kategori yang berbeda dan mereka bergantung pada tempat asal spesies tersebut. Bonsai bisa menjadi hardy, subtropis atau tropis. Pohon-pohon bonsai yang keras membutuhkan sebagian besar waktu mereka di luar rumah dan daun mereka dapat berubah menjadi coklat dengan cepat jika mereka dibiarkan dalam rumah atau di dalam ruangan untuk waktu yang lama. Ada beberapa spesies bonsai yang termasuk dalam kategori tropis dan subtropis, dan mereka dapat bertahan hidup di sebagian sinar matahari. Semua bonsai membutuhkan paparan sinar matahari langsung setidaknya untuk sebagian hari. Sinar matahari langsung yang berlebihan seperti pupuk juga dapat menyebabkan beberapa masalah dengan pohon bonsai. Dan untuk penyelesaiannya adalah sebagian aturan praktis yang baik jika Anda tidak mengetahui apa yang jenis pohon bonsai yang Anda miliki dan jenis sinar matahari yang disukai. Jagalah agar tetap di luar rumah tapi dalam paparan tidak langsung terhadap sinar matahari. Anda juga dapat menyemprotkan larutan anti-desikan di musim gugur untuk menghindari bonsai azalea dari kehilangan terlalu banyak kelembapan dan untuk dapat mempertahankan cedera musim. Cara menyuburkan kembali bonsai yang layu setelah pindah pot. Ada banyak cara untuk menyuburkan bonsai yang layu. Yang pertama, periksa kondisi media tanam. Memang wajar kalau tanaman yang baru dipindah layu ini hanya berlangsung kurang dari 24 jam. Setelah bonsai Anda harus mengalami layu, bukan tak mungkin Anda yang tidak beres dengan media tanam. Yang kedua, pindah ke tempat yang teduh. Jadi setelah sahabat semua, untuk bonsai yang layu setelah pindah pot, yaitu pindahkan ke tempat yang teduh dulu, kemudian kontrol kelembapan tanah dan pangkaslah bagian yang sakit, misalnya yang busuk atau yang terserang hama bisa dipangkas. Berikan CPT yang tepat. Solusi yang lain untuk mengatasi tanaman bonsai yang layu yaitu menggunakan CPT, perangsang tumbuhan. Dengan memberikan CPT ini, harapan pertumbuhan tanaman bonsai akan meningkat sehingga kondisinya tidak layu lagi. Cara merawat bonsai bagi pemula agar sehat dan semakin cantik. Maka tidak heran bila banyak teman-teman kita yang suka dan jatuh hati untuk menanam bonsai. Selain pohon kerdil, dia juga tampak eksotis dan unik. Tidak sedikit orang yang gandrung dengan bonsai. Namun bagi pemula, mereka menghinggapi rasa bingung terkait
cara perawatannya. Ada banyak pertanyaan yang ingin mereka tanyakan seputar cara merawat bonsai. Misalnya, kapan waktu terbaik bonsai, pupuk jenis apa yang cocok, bagaimana mengatur suhu, media tanam yang sesuai itu apa, kapan mengganti pot, dan masih banyak lagi teman-teman. Berangkat dari berbagai pertanyaan tersebut, kali ini saya mencoba menjawab semampu saya untuk mereka yang mulai memelihara bonsai bagi yang masih pemula. Tak perlu berlama-lama lagi, ini cara merawat bonsai bagi pemula. Yang pertama, waktu menyiram bonsai. Cara pertama merawat bonsai adalah mengetahui waktu yang tepat untuk menyiramnya. Sebenarnya nggak ada patokan ya teman-teman ya, nggak ada patokan untuk waktu khusus penyiramannya. Namun ada baiknya teman-teman semua menyiram tanaman bonsai pada pagi dan sore hari. Anda sedang musim panas, melakukan 2 kali penyiraman tak menjadi soal. Kan tapi jika tengah musim hujan yang bersuhu dingin, disarankan untuk menyiram bonsai atau 1 kali sehari saja. Itu pun kalau bonsainya di tempat teduh. Paling penting akar bonsai mendapat asupan air yang optimal. Sebagai catatan, ketika menyiram pastikan air menembus ke lubang pot di bawah. 2. Tak perlu menyiram bonsai dengan air yang banyak. Gunakanlah air bersih dan jernih. Yang kedua, jenis waktu bonsai diberi pupuk. Tentu saja berupa dengan tumbuhan lain. Bonsai sangat membutuhkan pupuk. Dari berbagai sumber disarankan untuk memberikan pupuk NPK atau urea bagi pohon bonsai. Selain itu, lebih bagus lagi pakai pupuk organik. Jadi pupuk organik juga pilihan yang cukup tepat. Kebutuhan pupuk tinggal kamu sesuaikan dengan ukuran pohon bonsai yang kamu miliki. 3. Suhu terbaik bonsai. Suhu terbaik bagi bonsai sangat tergantung pada kondisi sekitar. Lebih baik jika bonsai milikmu mendapat paparan sinar matahari yang optimal setidaknya 5 jam dalam 1 hari. Namun, hindari paparan sinar matahari terus-menerus. Hal itu akan menyebabkan warna dedaunan menguning. Yang keempat, media tanam terbaik untuk bonsai. Dikutip pada laman pertanianku.com, media tanam yang baik bagi bonsai adalah campuran dari tanah, pasir, serta pupuk kandang. Ketika memilih tanah harus yang gembur dengan karakteristik berwarna hitam dan tidak padat. Pasir sendiri cukup penting sebagai media tanam bonsai, lantaran ia akan mudah menyerap air dan menghindari genangan. Pakai pasir dari gunung atau sungai. Bagi pupuk, kamu harus menggunakan pupuk kompos atau kandang. Pupuk ini berfungsi sebagai asupan nutrisi agar bonsai tumbuh sehat. Kelima, waktu memangkas bonsai. Cara merawat bonsai selanjutnya adalah mengetahui waktu memangkas ranting bonsai. Sebenarnya nggak ada patokan waktu yang pasti, hanya saja andai pohon bonsai milikmu tumbuh cepat, lakukan pemotongan selama 1 bulan sekali. Jika lambat, kamu bisa melakukan 2 hingga 3 bulan sekali. Pemotongan atau pemangkasan ini dilakukan untuk mengontrol pertumbuhan cabang, ranting, dan daun. Yang keenam, pemilihan waktu mengganti pot. Seiring waktu bonsai akan tumbuh terutama pada bagian akar, maka dari itu pot yang jangkal perlu lekas diganti dengan pot baru untuk mengakomodasi pertumbuhan air. Perlu sahabat semua pahami, setiap pot harus kamu lubangi di bagian bawahnya sebagian jalur air keluar untuk ketika disiram. Ketujuh, membasmi hama. Untuk cara merawat bonsai terakhir adalah mengendalikan dan membasmi hama. Serupa dengan tumbuhan lain, bonsai berpotensi diserang oleh hama mengganggu. Cara tepat dan paling mudah adalah menyemprotkan pestisida atau insektisida untuk mengatasi bonsai yang hampir mati teman-teman. Di sini ada cara pohon tersebut biar bisa pulih, yaitu yang pertama menangani masalah yang umum. Yang pertama, kurangi penyiraman jika daun tanaman berubah warna secara perlahan. Jika daun bonsai mulai layu dan menguning secara bertahap, kurangi penyiraman pada bonsai ketika daunnya menguning dan mati secara perlahan. Ini merupakan tanda bahwa Anda telah melakukan penyiraman secara berlebihan yang membuat akarnya mulai membusuk. Seberapa sering Anda harus melakukan penyiraman akan berbeda tergantung jenis bonsai yang dimiliki. Apapun spesiesnya, mungkin Anda harus melakukan beberapa kali uji coba untuk mencari tahu seberapa sering bonsai yang Anda tanam harus disiram. Siram media tanam lebih sering apabila daunnya menguning dan rontok secara tiba-tiba. Jika daun bonsai mulai mati dengan cepat, pada umumnya dalam waktu beberapa hari, segera siram tanaman ketika bagian atas tanahnya mengering.
Umumnya dalam waktu beberapa hari segera siram tanaman ketika bagian atas tanahnya mengering. Bonsai sangat peka terhadap lingkungan sehingga merupakan apapun bisa mempengaruhi jumlah air yang diperlukan tanaman di waktu tertentu. Jika padang dan cabangnya mulai mengerut, mungkin ini suatu tanda bahwa tanaman kekurangan air dan harus disiram. Buang akar yang terserang penyakit dan mulai membusuk. Jika bonsai mengalami masalah tapi tidak mengeluarkan bau busuk setelah Anda memeriksa media tanamnya, cobalah bau lubang di drainasi pot untuk melihat adanya bau busuk di sana. Anda juga bisa menggores akarnya menggunakan pisau untuk lihat apakah bagian dalamnya masih hijau. Apabila warnanya coklat, mungkin akarnya telah membusuk dan harus dibuang. Pindahkan bonsai ke pot yang memiliki 2 lubang drainase. Apabila bonsai masih bermasalah ketika Anda telah mengurangi penyiraman, cobalah memindahkan tanaman ke pot lain yang memiliki 2 lubang drainase. Walaupun sebenarnya Anda tidak boleh melakukan repotting, mengganti pot dan media tanam pada tanaman bonsai lebih dari 1 kali dalam setahun. Apabila memungkinkan, sebaiknya Anda tetap melakukan jika daun tanaman terus layu atau berubah kuning, coklat, dan hitam, atau akarnya mengerut. Gantilah media tanah dengan tanah bonsai. Media tanam yang dirancang khusus untuk bonsai atau campuran dari kompos, pasir, dan kerikil untuk mengingatkan area di drainase. Oleskan alkohol apabila terinfeksi jamur. Gunakan kapas baru untuk setiap daun, cabang, dan batang untuk mencegah jamur menyebar. Jika menyerang pohon ketika cuaca sedang dingin dan bonsai dalam keadaan dorman, Anda bisa sekaligus melakukan pemangkasan untuk membuang area yang terjamur. Apabila terjadi tanda-tanda adanya jamur, celupkan kapas ke dalam alkohol lalu oleskan ke area yang terinfeksi. Jangan menggosok atau menyekannya karena justru membuat jamur menyebar. Yang keenam, gunakan pestisida untuk membasmi hama. Anda bisa menggunakan semprotan insektisida serbaguna untuk tanaman dalam ruangan atau insektisida yang dirancang khusus untuk membasmi hama tertentu yang menyerang bonsai Anda. Cara menggunakan insektisida adalah beda tergantung jenis insektisida dan hama yang menyerang. Hama yang biasa menyerang bonsai adalah kutu daun, serangga sisik, ulat, kumbang, kutu putih. Anda juga bisa membasmi tumbuh laba-laba dan serangan sisik. Yang kedua, memberikan perawatan dan kondisi yang tepat. Periksa kondisi tanah dengan mencapai stik kayu sebesar Anda menyiram tanaman. Siram bonsai 2 kali untuk memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup. Tempatkan bonsai di area yang mendapatkan sinar matahari kira-kira 5 jam dalam sehari. Pangkas bonsai untuk mempertahankan bentuknya. Lakukan repotting di akhir musim kemarau setiap 1-3 tahun. Keenam, gunakan tanah bonsai agar tanaman tetap sehat ketika melakukan repotting. Berilah pupuk seimbang pada media tanam di musim hujan dan kemarau. Demikianlah sedikit dari saya mengenai cara membuat pohon bonsai segar kembali. Semoga menjadi referensi dan bermanfaat. Terima kasih sudah mampir kemari, mampir di channel saya. Maaf jika ada salah kata, dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan terima kasih juga atas komen-komennya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.